Yang 4, pas kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa sore kita hari ini, waktu yang sangat singkat ini, 1 jam ke depan insyaallah kita akan belajar sama-sama melanjutkan bahasan Khawatir Qur'aniyah yang di pertemuan-pertemuan yang lalu kita pernah membahas bahwa intisari dari apa yang ada dalam surat Al-Baqarah. Di juz pertama ini menceritakan tentang kalau kita ini adalah mas'ul yang bertanggung jawab untuk mengatur bumi ini, untuk membereskan bumi ini. Lalu di sini pun Allah gambarkan ada 3 contoh dalam kehidupan umat terdahulu, bagaimana Nabi Adam mengatur bumi ini. Sudah disampaikan. Lalu yang kedua, bagaimana Bani Israel mengatur bumi ini. Itu pun telah disampaikan. Bagaimana ujian-ujian yang didapatkan oleh Adam alaihissalam. Dan bagaimana ujian yang berat juga diberikan ataupun didapatkan oleh Bani Israel. Khususnya para nabi yang menangani Bani Israel pada waktu itu. Dan hari ini kita lihat kisah yang ketiga, contoh kepemimpinan seseorang, yakni adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di awal bagaimana Adam memimpin, yang kedua bagaimana Bani Israel memimpin bumi ini, lalu yang ketiga bagaimana Ibrahim alaihissalam memimpin di bumi ini. Masya Allah, ya. Kepemimpinan ataupun sosok pimpinan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam diawali dari ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan. Saya tidak mengulang dari pelajaran yang sudah lalu, ya. Lalu apa yang disampaikan di sini di ayat 124, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Subhanallah. Iya. Ini tolong dicek nanti di ayat 124, mulai daripada kisah Nabi Ibrahim, diawalkan Nabi Adam, lalu Bani Israel. Nah, ini kepemimpinan ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Masya Allah. Nabi Ibrahim ini yang pertama di dalam ayat ini, Nabi Ibrahim ini adalah orang yang sukses dalam berbagai macam ujian. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian apapun dijalankan tanpa harus berpikir panjang. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah katakan, inni ja'iluka lin-nasi imama. Lihat dulu dengan mata, inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka engkau akan aku jadikan untuk manusia ini sebagai imam. Imam itu ya sebagai pimpinan, imam sebagai imam. Iya. Lalu setelah dikatakan itu, jawaban Nabi Ibrahim apa? Kita gambarkan. Misalnya gini. Iya. Kalau misalnya ada di antara kita mengatakan, kamu akan aku angkat jadi pemimpin. Tapi pemimpin yang baik. Iya, dalam artian mengatakan kamu ini akan menjadi pemimpin. Kita mungkin ketika dikatakan akan jadi pemimpin, kita akan mengatakan, oh alhamdulillah, oh syukurlah, begitu ya. Tapi Nabi Ibrahim maksudnya di sini mengatakan, inni ja'iluka lin-nasi imama, kamu akan jadikan imam di dunia ini. Ternyata Nabi Ibrahim karena tahu dirinya nabi, ini adalah kepemimpinan dalam kepemimpinan kenabian. Kepemimpinan dari kenabiannya ini ja'iluka lin-nasi imama, tiba-tiba Nabi Ibrahim mengatakan wa qala wa min dzurriyyati, dari keturunanku pun akan ada yang jadi nabi. Seakan-akan jangan aku aja yang jadi pemimpin, tapi tolong anak-anakku pun harus dijadikan pemimpin seperti engkau jadikan aku pemimpin. Maknanya jika aku dijadikan oleh engkau nabi, maka tolonglah keturunanku pun harus ada yang jadi nabi. Maka dikatakan dari turun Nabi Ibrahim, nabi. Maka disebutlah Nabi Ibrahim ini gelarnya apa? Abul Anbiya. Karena Nabi Ibrahim ini tidak pernah untuk lupa memikirkan keturunannya. Tidak lupa.
Ketika mengatakan, oh kamu ini hebat, kamu sempurna, semua ujian diselesaikan, maka pantas engkau akan aku jadikan pimpinan. Nabi Ibrahim mengatakan, kata-katanya seakan-akan, jika engkau telah menjadikan aku lulus dari berbagai macam ujian, maka tolong keturunanku pun jadikan yang lulus dalam ujian. Jika engkau jadikan aku sebagai nabi, maka tolong keturunanku pun diangkat untuk jadi nabi. Seseorang yang memikirkan generasi. Itulah sebenarnya seorang pemimpin. Seorang pemimpin bukan memikirkan tahun ini dan tahun depan, tapi apa? 100 tahun yang akan datang seperti apa? Seorang pemimpin memikirkan, kalau seandainya aku sudah terjadi memimpin, berarti anak kami yang akan jadi pemimpin harus lebih baik daripada aku. Berarti cucu kami yang akan jadi pemimpin, berarti cucu kami harus lebih baik daripada aku. Itulah seorang pemimpin yang sebenarnya. Pemimpin yang sebenarnya adalah yang memikirkan masa yang akan datang. Inilah yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya ulangi lagi bahasanya, ya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Iya. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahduz zalimin. Saya terjemahkan bebas. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya, iya. Untuk anak-anakku semuanya, khususnya untuk santri di sini. Dengan menyatakan kata-katanya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dan ingatlah, tatkala Nabi Ibrahim ini adalah seorang manusia yang selalu siap untuk diuji dan selalu lulus dalam ujian. Maka karena engkau ini mendapatkan kemuliaan selalu lulus dalam ujian, engkau akan aku jadikan imam, pimpinan, nabi. Masya Allah. Maka disitulah Nabi Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati, keturunanku pun ya Rabb, tolong jadikan keturunanku kuat imannya, kokoh imannya seperti engkau jadikan imanku kokoh. Tolong jadikan keturunanku yang lulus dalam ujian seperti siapa? Seperti aku lulus dalam ujian. Masya Allah, tabarakallah. Dan tolong jadikan keturunanku imam seperti engkau telah jadikan aku imam. Jika aku telah engkau jadikan sebagai imam, maka jangan hanya aku yang dijadikan imam, tapi siapa? Keturunanku. Itu adalah pemikiran seorang pemimpin yang memikirkan masa yang akan datang. Masya Allah. Iya, ini gambaran sangat luar biasa. Kenapa memang di sini dengan mengatakan Masya Allah, kalimat yang sangat indah, atammahunna, karena Nabi Ibrahim itu ujiannya dahsyat sekali. Kalau dilihat gitu ya, Nabi Ibrahim dari ujiannya, subhanallah, ya bagaimana sejak kecil sudah istilahnya Masya Allah, dari yang sudah besar, sudah yang nampak saja ujiannya gitu ya, diusil oleh orang tuanya. Karena apa? Karena mengajak berdakwah, menantang Raja Namrud, dan akhirnya harus kenapa? Dibakar. Tapi ujiannya ketika saat terbang akan dibakar, ketika melayang akan dibakar, gitu kan? Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap bertawakalnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian Nabi Ibrahim. Saya pernah sampaikan di depan ikhwah dengan menyatakan kata-katanya saat Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke api. Subhanallah, saat dilemparkan ke api dan Nabi Ibrahim dalam keadaan terikat, siap untuk dilemparkan ke api. Apa yang terjadi? Yang terjadi saat itu malaikat Jibril bertanya mengatakan, ya Ibrahim, alakah hajatu minni? Ibrahim, perlu bantuanku enggak? Aku siap nih Jibril untuk membantumu. Sebentar lagi kamu jatuh ke api, dan api itu sangat panas sekali. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Fa idza minka fala wa idza minallahi fana'am. Darimu aku enggak perlu, tapi dari Allah aku perlu. Padahal itu dalam keadaan apa namanya? Terjepit kesulitan, yang banget kesulitan, tinggal jatuh ke api, tapi ditawarkan oleh Jibril. Beliau katakan, aku tidak perlu bantuanmu Jibril, tapi aku hanya perlu bantuan dari Allah. Dahsyat itu. Siapa? Nabi Ibrahim. Fa'atammahunna, sempurna untuk menerima dari apa yang ada. Bukan hanya sekedar itu, diuji beberapa tahun pun tidak punya keturunan. Santai, terus berdoa kepada Allah. Akhirnya ke Mesir. Ternyata Sarah ini harus berada di dalam pengawasan Fir'aun. Tetap Nabi percaya kepada Allah karena Allah yang akan menjaga Sarah. Bukan hanya itu, ternyata apa? Memiliki anak, memiliki keturunan, harus ditinggalkan. Siapa? Putranya Nabi Ismail di mana? Di wadin bi ghairi riza'in, artinya di tempat tandus. Setelah ditinggalkan, apa yang terjadi? Subhanallah, diperbolehkan jumpa, tapi saat jumpa harus diapa? Harus disembelih. Coba bisa dibayangkan ya. Inni arafil manami anni adbahu kafandur madza tara. Enggak ada masalah, disembelih. Bagaimana ujiannya? Jadi kalau dikatakan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna, Nabi Ibrahim alaihissalam kalau diperintahkan oleh Allah tanpa tanya, kenapa? Bagaimana? Apa alasannya? Apa hikmahnya? Kenapa ini Allah yang merintahkan?
Ingat gitu ya. Kalau kita diperintahkan oleh siapa mungkin bisa bertanya, apa hikmahnya? Tapi kalau Allah dan Rasulnya sudah merintahkan, langsung sami'na wa ata'na, dan ini adalah iman yang ada. Unik ya, indah ya. Lihat, bayangkan kisah Nabi Adam yang pernah disampaikan di pertemuan yang lalu. Bayangkan tentang Bani Israel seperti apa. Tiba-tiba punten Nabi Ibrahim alaihissalam digambarkan dengan kata-katanya wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'tammahunna. Lalu mengatakan kalimat inni ja'iluka linnasi imama. Jawaban Nabi qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdudz zalimin. Yang jelas dengan mengatakan Allah tidak akan pernah memberikan kepemimpinan ini kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Tidak pantas orang-orang berbuat zalim untuk menjadi seseorang pengatur di muka bumi. La yanalu ahdudz zalimin. Iya. Lalu dilanjutkan apa? Bahkan Nabi Ibrahim di doanya nih, setelah mengatakan wa min dzurriyyati, doa Nabi Ibrahim dalam ayat 129-nya Rabbana wab'ats fihim rasulan. Masya Allah, iya. Ya Allah, jadikanlah Rabbana wab'ats fihim rasulan. Artinya, jadikanlah dari keturunanku ini para nabi atau para rasul. Maka Allah kabulkan. Putranya Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ishak, Nabi Ismail. Nabi Ishak dari Nabi Ishak, Nabi Ishak. Terus Nabi Yakub. Terus Nabi Yusuf. Subhanallah. Dari situ Bani Israel berkumpul dan disitulah Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu kumpul semua di situ. Maka dikatakan Nabi Ibrahim ini adalah Abul Anbiya. Karena apa? Karena memikirkan keturunannya mau jadikan apa ini? Keturunan itu mau jadi apa? Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kita tidak tahu yang akan datang itu akan seperti apa dunia ini. Maka tantangan kita dan tantangan anak-anak kita pasti beda. Tantangan kita dan tantangan untuk anak-anak kita pasti beda. Tantangan kehidupan untuk cucu kita bisa beda lagi. Iya, kan kita bisa bedakan untuk saat sekarang ini. Dulu zaman kita yang seusia dengan saya, waktu SD mengenal handphone apa tidak? Waktu kita SMP mengenal handphone? SMA tidak. Kuliah ada mungkin. Zaman GSM itu yang gede-gede gitu. Kalau mau contohnya ada di rumah. Handphone lama gitu, subhanallah. GSM itu apa katanya, geser sedikit mati katanya. Jadi kalau nelpon, halo di mana? Oh udah dapat, oh pegang karena sinyalnya di situ. Subhanallah. Nah, punten pada waktu itu begitu kenyataan. Tapi sekarang, masya Allah luar biasa, sangat luar biasa. Sekarang dari Mekah ke sini langsung video call bisa. Dulu nggak kepikiran itu akan seperti itu. Saya dulu terpisah dengan uminya Maki kira-kira 2 tahun nggak ketemu. Subhanallah, itu cuma kirim apa surat. Kalau pakai surat saya ngerekam kaset. Saya rekam kaset, ngomong, bicara aja 7 jam setengah itu. Makanya sekarang senang bicara gara-gara itu mungkin ya. Jadi saya harus ngerekam, apa kabar, sedang apa, gimana keadaannya saya di sini. Bayangin itu sayang kan, kalau nggak 1 jam atau apa namanya nggak bicara, ngomong setelah itu dikirim. Seminggu ataupun 15 hari baru sampai paling tua. Iya. Lalu datang lagi jawabannya, kaset lagi, dengerin lagi. Numpuk kaset itu. Ya tahu di mana sekarang kasetnya. Mudah-mudahan nggak ketemu sama anak-anak saya. Usahanya apa? Kalau ketemu baper anak-anak nanti. Ya. Jadi subhanallah begitulah. Jadi zaman sekarang, oh enak. Dulu nggak pernah ngira yang namanya WhatsApp itu enggak. SMS aja nggak pernah. Dulu kalau mau kirim kartu lebaran kita mesti beli kartu lebaran, terus apa? Dikirim ke pos baru disebar. Waduh kalau ngirim kartu lebaran dulu tuh orang yang Insya Allah gitu, dapat kartu lebaran tuh wah dari teman spesial gitu, dari kawan spesial, sahabat spesial. Kenapa? Kalau sekarang nggak ada kartu lebaran langsung SMS, WhatsApp, masya Allah bisa demikian. Tantangan zaman dulu sama zaman sekarang beda, pastikan beda. Maka Sayyidina Ali mengatakan, ajarkan anak-anakku sesuai dengan zamannya. Ajarkan, jangan juga terlalu buta dengan teknologi yang ada, tapi serba salah. Dampingi dengan sebaik-baiknya. Tidak tahu tidak boleh, tapi dia harus tahu, harus cerdas, harus pintar, tapi harus terarah cara menggunakannya. Terserah itu ibu bapak, peraturannya bagaimana. Kan bingung jadinya kan? Ya, nggak boleh tahu tidak boleh. Buta dengan teknologi tidak boleh, harus tahu itu. Tapi punten harus ada caranya agar dia tidak terjerumus dengan teknologi ini. Berapa banyak orang dengan teknologi ini terjerumus. Berapa banyak dengan teknologi ini, subhanallah, jadi tidak dalam keadaan sungguh-sungguh belajar. Sungguh-sungguh untuk, apa namanya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya terganggu.
Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Inilah sebagai orang tua tantangan zaman sekarang dan yang akan datang, dan yang akan datangnya lagi pasti beda. Sangat berbeda. Iya. Kita lanjutkan lagi. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kata-kata yang sangat indah dan luar biasa. Rabbana wab'ath fihim rasulan. Ya Allah, berikanlah kepada kami, ataupun ya Allah, jadikanlah untuk mereka ini, ya, utusan-utusan untuk mereka ini, ada para nabi, para rasul yang menyampaikan ayat-ayat Engkau kepada mereka, menyampaikan keagungan-keagunganmu kepada mereka. Ternyata apa? Diutuslah nabi dan nabi. Maka wajar Rasulullah mengatakan kata-kata indah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Perkataannya begini, Rasulullah mengatakan, Ana bidakwati Ibrahim. Ya, aku ada karena doanya Nabi Ibrahim. Kata siapa itu? Nabi Muhammad. Aku ada ke dunia ini diantaranya karena doanya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Jadi bisa jadi loh. Ibu bapak berdoa sekarang, ya Allah, jadikanlah keturunanku ulama yang menyebarkan syiar Islam ini. Ternyata anaknya tidak, cucunya tidak, cicitnya tidak. Justru anak dari cicitnya ini menjadi ulama. Bisa jadi. Karena siapa? Doa ibu. Doa ibunya, doa kakeknya, doa nenek moyangnya. Maka doa itu lontarkan saja. Paling tidak kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini bisa jadi. Kita sekarang ini bisa senang ke majelis taklim, bisa senang dengan syiar. Punten, ternyata itu adalah doa. Punten siapa? Nenek kita bisa jadi. Doa siapa dan doa siapa kita tidak tahu. Maka perbanyaklah doa. Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunannya dijaga, agar keturunannya dijadikan nabi, dan Allah kabulkan itu. Masya Allah. Iya. Kalau dicek dan dilihat, tidak ada yang namanya kejadian di dalam Nabi Ibrahim ini, Masya Allah, kecuali semuanya adalah tantangan dan ujian yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi ketika diuji untuk menyembelih anak, oke. Ketika di awal ditinggalkan putranya dan istrinya, oke, nggak ada masalah. Itulah Nabi Ibrahim. Iya. Lihat, ternyata kalau dicek Nabi Ibrahim ini ditiru. Jangan pernah mengira itu kan Nabi Ibrahim saja. Oh enggak. Putranya Nabi Ibrahim, boleh dikatakan putra juga kalau cucu itu ya. Iya. Boleh dikatakan putranya juga cucunya itu. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak putra namanya siapa? Yakub. Lihat di ujung daripada ikhtitam daripada juz pertama suratul Baqarah. Ikhtitamnya, akhir daripada juz pertama dalam suratul Baqarah ada kata-kata A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 133. Am kuntum syuhada, ya, idh hadara Yaqub al-maut, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini digambarkan, iya, ini digambarkan kalau kita cek daripada ayat ini, Masya Allah, tabarakallah, ternyata diikuti oleh Nabiullah siapa? Yakub. Bunda sering dengar ayat ini. Ya, ayahanda, ikhwah, akhwat, anakku semuanya sering dengar. Dengan mengatakan ucapannya sangat familiar sekali. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub ketika mau wafatnya resah gitu ya. Resah itu apa ya? Resah gelisah itu kayaknya lagu itu. Iya. Tapi apa? Resah dalam keadaan ketidaktenangan, tenang, ketidaknyamanan. Bunda, ikhwah akhwat tahu ketidaknyamanannya apa? Ketidaktenangannya apa? Masya Allah. Ini anak saya kalau saya wafat ini mau nyembah apa kira-kira ya? Apa yang diagungkan ya? Apa yang disembah ya? Apa yang didekatkan ya? Maka dikatakan, ingatlah ketika Nabi Yakub mendekati kematiannya, idh hadara Yaqub al-maut. Idh qala li bani, dan ingatlah ketika dia bicara kepada anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Kamu anak-anakku kalau aku mati kamu mau menyembah apa? Nanti kalau aku mati kamu ini mau beribadah kepada siapa? Masya Allah. Beda ya, kira-kira jujur sekarang. Punten. Yang ditakuti oleh kita anak-anak ada, jujur saja. Anak-anak nanti kerjanya apa ya? Usahanya apa ya? Maka yang difikirkan kuliah ujungnya biar dapat duit.
Kerja ujungnya biar dapat duit. Kerjanya duit, itu aja. Sekolah jauh-jauh kemana, biar mudah dapat kerjaan. Cari kuliah biar cepat dapat kerjaan. Nggak salah, bener itu. Tapi mana yang lebih resah ketika mengatakan, anak saya ini nanti kalau saya mati ibadahnya gimana ya? Resah kalau misalnya, aduh, anak saya sholatnya aja masih begini, resah itu. Aduh, anak saya ngaji Qur'annya masih nggak bagus, resah itu. Tapi sekarang yang diresahkan itu apa? Aduh, kayaknya dia malas, nggak mau kerja. Kerja lagi. Di pikirannya itu adalah, dalam pikirannya jauh. Kalau pimpinan yang hebat, kalau ibu bapak mengatakan, kan ini pimpinan, bicara pimpinan apa? Ini secara fokus, baik Nabi Ibrahim dan Nabiullah Yakub menjadikan kepemimpinan dalam rumah tangga paling tidak. Kita fokus, kemarin waktu Nabi Adam, kita pikir ya bumi, tapi pun bumi ini isinya adalah keluarga dan keluarga kan. Coba kita preteli sekarang, negara Indonesia. Negara Indonesia ini terdiri daripada provinsi, gitu kan? Nah sekarang provinsi ini terdiri daripada apa? Di bawah provinsi apa? Setelah provinsi apa? Kabupaten. Iya, atau dikatakan kabupaten. Isinya kan kabupaten itu terdiri dari apa? Kumpulan apa? Camat, kecamatan. Kecamatan terdiri daripada apa? Lurah terdiri daripada apa? RW. Dari RW itu terdiri daripada apa? RT terdiri daripada apa? Keluarga. Bagaimana kita bicara tentang khilafah, tentang bicara yang luar biasa, keagungan tentang negeri, kalau seandainya keluarganya saja susah untuk diurus. Keluarganya susah diajak sholat. Keluarganya susah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas, ya, saya kira tidak keliru kalau ada mengatakan, aqimu ya daulatul Islam fi anfusikum. Coba dirikan negara Islam di dalam dirimu itu. Kalau sudah berdiri negara Islam di dalam diri, Masya Allah itu bagus semua. Jadi, Masya Allah, kenapa? Itulah yang ada dibangun. Coba kalau sekarang, mental kita mental jujur. Misalnya ini semuanya mental jujur semuanya, amin. Misalnya kan, ada yang lupa emas berlian 30 gram di situ misalnya. Ada yang lupa di situ tuh. Ini semuanya mental jujur. Ada yang ngambil nggak kira-kira? Nggak ada, tetap aja di situ. Kalau mental pencuri, subhanallah, di saku aja dirogoh. Iya. Dia apa? Di tas aja dirobek, diambil. Kenapa? Itu mentalnya begitu. Dulu pun cerita orang tua kami. Ini cerita orang tua gitu kan. Almarhum ayah mengatakan, bapak dulu waktu haji, lupa bapak itu jam tangan dengan peci. Jadi peci taruh jam tangan. Lupa karena keburu sholat, akhirnya sholat di Masjidil Haram. Lagi haji, peci ditaruh, taruh jam tangan, sholat, lupa. Lalu apa yang terjadi? Waduh, lupa. Ya udahlah, udah hilang. Sehari, 2 hari, 3 hari, udah biarin, udah nggak hilang lah. Qadarullah, hari keempatnya itu wudhu di tempat yang sama. Masih ada pecinya, jam tangannya masih ada. Masya Allah, itu semua jamaah haji itu mental daripada mabrur semua. Subhanallah. Sekarang di Arafah ada yang kehilangan jam. Di Arafah ada yang kehilangan jam dan nggak ketemu. Subhanallah. Sampai yang cari-cari itu Rolex, itu asli Rolex gitu. Sampai cerita, sampai lekoh nyebut Rolexnya itu. Saya nggak tahu emang mahal Rolex itu gitu. Ya, sampai dia mahal. Dia sampai, waduh, dia habis sholat, tapi bukan yang bersama kami gitu ya. Kami datang untuk wudhu, tiba-tiba heboh. Saya di sini tadi, di sini saya wudhunya, di sini saya wudhunya. Saya kira lagi wudhu, ada apa Pak? Ini ada jamaah yang hilang jamnya. Kapan? Ini tadi sebelum kira-kira jam 11 wudhunya di sini. Saya bilang, saya nggak nanya, nggak apa, saya biarin aja. Cuma dia bilang, Matan, itu jam saya itu Rolex itu, saya ngambil tuh Rolex itu asli itu gitu. Saya katakan, mau Rolex mau apa kalau jujur nggak hilang. Subhanallah, hilang gitu. Subhanallah, kenapa itu? Ya mentalnya begitu. Bisa jadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kenapa demikian? Saya sampaikan dengan mengatakan kata-katanya, punten, ajaklah di keluarga ini untuk menjadi soleh dan baik. Pimpinannya siapa? Ibu dan bapak.
Nabiullah Yakub sudah memberikan informasi dengan tegas mengatakan, hai anak-anakku, kalau nanti aku nggak ada, kamu mau nyembah apa? Katakan aja mata buduna, mata buduna. Kalau dikatakan kamu ini kalau aku mati, kamu ibadah untuk siapa? Karena kalau ibadah maknanya adalah istislam, menyerahkan kepada yang diibadahi. Beda antara taat dan ibadah. Coba saya tanya sama anak-anakku di sini, khususnya santri di sini, dia juga punten digambarkan. Kira-kira dalam Al-Quran bahasanya gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ataupun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyuti'un. Liyuti'un apa liya'budun? Ya'budun. Kenapa tidak mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyuti'un? Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk taat. Tidak begitu. Tapi hanya untuk ibadah. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Tidak mengatakan tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk taat. Bukan, tapi untuk apa? Ibadah. Memang beda ibadah dan taat. Jelas beda. Jelas beda. Secara bahasa nurut sama-sama, tapi kalau taat itu adalah ada sesuatu yang mendorong dia taat. Kalau takut itu bisa jadi taat. Kenapa kamu rajin banget untuk ke kantor? Ya, nanti kalau nggak ke kantor saya dipecat. Berarti dia rajin ke kantor karena takut dipecat. Kenapa kamu rajin kantornya? Biar saya gaji naik. Berarti ada gitu tuh. Pokoknya kalau yang namanya taat banyak sekali alasannya. Karena takut, karena pengen naik jabatan, karena apa itu taat. Berarti taat ini ada dasar keterpaksaan. Taat. Tapi kalau ibadah, ketaatan karena cinta. Berarti bagaimana kita akan cinta kalau tidak mengenal? Maka kenalilah Allah, maka tumbuh rasa cinta, maka ketaatannya akan tumbuh. Masya Allah. Itu dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka di sini mengatakan ma ta'buduna min ba'di, tidak mengatakan ma tutu'iuna min ba'di. Kamu taat sama siapa kalau setelah aku meninggal? Bukan mengatakan kamu mau taat kepada siapa setelah aku meninggal, bukan, tapi apa? Kamu mau ibadah kepada siapa setelah aku meninggal? Karena ibadah ini khusus hanya untuk Allah. Tapi kalau taat bisa dilakukan kepada manusia dan juga bisa lakukan kepada Allah. Coba, saya taat kepada pimpinan, boleh nggak begitu? Boleh. Tapi kalau saya ibadah kepada pimpinan, boleh? Tidak. Kalau saya taat kepada Allah, bisa? Bisa. Saya ibadah kepada Allah, bisa. Dan sekarang mungkin pertanyaannya, apakah kita kepada Allah ini baru sebatas taat atau sudah sampai kepada ibadah? Itu gambarannya. Iya. Maka kata-kata indah Nabiullah Yakub mengatakan ma ta'buduna min ba'di, tidak mengatakan ma tuti'una min ba'di. Kamu yang akan kamu taati siapa setelah aku nggak ada? Bukan siapa yang akan kamu taati setelah aku tidak ada, tapi siapa yang akan kau ibadahi setelah aku tidak ada? Jawabannya, Masya Allah, kalimatnya qalu na'budu ilahak. Aku akan ibadah kepada Tuhan. Maksudnya apa? Allah. Ya, wa ilaha abaik, yakni Nabi Ibrahim. Dan aku akan menyembah juga ibadah kepada Tuhannya bapakmu, yakni adalah Ibrahim. Wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyerahkan diri kepada Allah. Maka dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Kami adalah istislam, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah seorang pemimpin. Kita pemimpin di rumah tangga kita. Suami pemimpin, istri pemimpin. Punten siapa yang diaturnya? Rumah. Arahkan itu. Karena sekali lagi, bagaimana terjadinya negara, pastikan isinya itu adalah sekumpulan keluarga dan keluarga dan keluarga. Asuh keluarga itu baik-baik, maka semuanya akan menjadi baik. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nah ini hal yang terindah untuk Nabiullah Yakub alaihissalam memberikan informasi, tolong jaga keluarga. Seakan-akan demikian. Tinggal fokus kepada kita. Bahkan ada alasan ketika mengatakan, kenapa kamu tidak mau punya anak banyak? Jawabannya apa? Ada yang alasannya, susah nafkahnya. Dia meragukan Allah itu. Cari rezekinya, meragukan itu. Karena dalam Al-Quran mengatakan ada dua kali. Ada dalam Al-Quran, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Satu lagi ayat, nahnu narzukukum wa iyyahum. Beda iyyakum wa iyyahum, satu lagi iyyahum wa iyyakum. Kami memberikan rizki kepada mereka
dan kami berikan rezeki kepadamu. Di ayat lain, kami berikan rezeki kepadamu dan kami berikan rezeki kepada mereka. Apa bedanya? Dua ayat ini sama. Tentang kenapa kamu harus meragukan terhadap anak-anak yang akan hadir. Nah lihat, kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kami memberikan rezeki kepada mereka. Satu itu, kami berikan rezeki kepada siapa? Kepadamu dan memberikan rezeki kepada mereka. Tapi di ayat lain, kami berikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Yang satu mu dulu baru mereka, yang satu mereka dulu baru mu. Apa bedanya? Begini, kalau ada orang tua tidak mau punya anak, alasannya saya nggak tahu rezekinya gimana, saya nggak bisa dapat rezeki ini, saya repot nanti cari rezekinya, gitu kan? Dia mengkhawatirkan terhadap dirinya tidak mendapatkan rezeki. Dia mengkhawatirkan kepada dirinya untuk menghidupi anak-anaknya. Maka Allah katakan, nahnu narzukukum, aku akan berikan rezeki kepada wa iyahum, dan juga kepada mereka. Maksudnya anak-anak. Bagi yang takut terhadap rezekinya, kepada dirinya berkurang atau susah mencari rezeki, Allah katakan, aku akan kasih rezeki kepadamu. Tapi jika ada keluarga mengatakan, saya emang gak ada masalah sih rezeki buat saya. Tapi masa akan datang, anak saya makan apa? Dia itu mau kerja apa? Ragu terhadap rezekinya anak-anak. Maka Allah katakan diawali, nahnu narzukuhum, aku akan kasih rezeki mereka dan aku kasih rezeki kamu. Dipahami nggak ya? Jadi ada yang meragukan rezeki terhadap dirinya dan ada yang meragukan rezeki terhadap mereka, anak-anaknya. Ada nggak ketika dengan mengatakan ucapannya, kalimatnya, kamu tuh nak, nanti kamu mau makan apa? Ya, subhanallah. Makanya sibukkan dengan taat kepada Allah, tahu kepada Allah, dia akan sikoh kepada Allah. Allah Ar-Razzaq, Allah ini Ar-Rahman, Allah ini Ar-Rahim. Tanamkan itu. Subhanallah. Jadi kalau anak ini sudah mengenal Allah, Allah Ar-Razzaq, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Malik, Allah Al-Qudus, Masya Allah ketika bergerak pun dia ruhnya, jantungnya, hatinya bergerak dengan tegas Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Ar-Razzaq. Tapi kalau nggak mengenalnya, subhanallah mudah putus asa dalam bergerak apapun. Kenalkan Allah. Ini yang ingin disampaikan oleh Nabi Allah siapa? Yakub alaihissalam. Kadang-kadang punten, ikhwah akhwat punten. Berapa banyak seseorang yang Masya Allah misalnya anaknya ada 3, atau anaknya ada 4, atau anaknya ada berapa. Lalu apa? Subhanallah, masih dipikirkan terhadap nih anak makannya apa ya, anaknya usah bagaimana, anaknya seperti apa. Sehingga orang tua yang seharusnya untuk istirahat, untuk tenang, beribadah, masih memikirkan ekonomi siapa? Putra-putrinya. Iya. Jadi akhirnya, pokoknya sebelum saya meninggal, saya harus punya rumah untuk anak pertama, saya harus punya rumah anak kedua, supaya anak ketiga, sehingga mengatakan, aku tenang dah nanti kalau meninggalkan sudah ada punya rumah 4, bagi-bagi semua 4 anak. Tenanglah aku kalau sudah meninggal, anak ini sudah ada sawah, yang ini sudah ada sawah, ini ada sawah. Demi Allah itu bukan menjadikan ketenangan buat kita. Tapi tenangnya orang tua adalah, tenang anak saya sudah bagus baca Quran. Tenang anak saya sudah bisa baca Quran. Tenang anak saya sudah terbiasa sholat. Tenang anak saya sudah bisa menutup auratnya. Tenang anak saya sudah bisa mendisiplin kewajiban-kewajiban Islamnya. Itu baru katakan oleh ibu, saya tenang meninggalkan dunia ini. Bukan mengatakan, saya tenang, ada apartemen 4, ada rumah, ada mobil. Itu mah dunia bisa hilang dalam sekejap. Hilang sekejap. Pegang baik-baik. Kenapa kita terlalu resah dengan dunia ini? Padahal dunia ini pasti akan ditinggalkan. Ini yang disampaikan nasihat oleh Nabi Allah Yakub. Pendek sih bahasanya. Mata buduna min ba'di. Tapi itu jelek banget dalam hati. Kena dalam hati. Mata buduna min ba'di. Wah itu kena sekali. Kalau mengatakan emang mau hidup selama apa di dunia? 100 tahun? Enggak. 80 tahun? Mungkin. Semua akan ditinggalkan. Ibu bapak kalau melihat rumah, tatap rumah itu, katakan dalam hati, ini rumah akan saya tinggalkan, nggak tahu kapan ditinggalkan. Ngelihat istri, ini istri akan saya tinggalkan, tapi saya nggak tahu kapan saya meninggalkan. Apa mungkin dia dulu yang meninggalkan saya? Bisa jadi. Melihat anak, melihat mantu, melihat cucu, yang lucu-lucu, yang indah-indah, kita katakan, ini akan saya tinggalkan. Ataupun mereka akan meninggalkan saya. Jawaban besar tadi ketika pertanyaan, mata buru nami ba'di, itu harus dijawab hari ini. Coba, mata buru nami ba'di, Masya Allah. Dan sekarang kita koreksi dengan mengatakan, ya Rabb, akan timbul mengatakan, saya akan lakukan kebaikan untuk anak-anak. Yang kedua, aduh, saya tidak mendapatkan hal ini dari orang tua saya. Mintakan ampun untuk orang tua.
Mungkin ada orang tua yang pemikirannya kepada kita sama sekali tidak terpikir untuk agama. Yang terpikir adalah, nak sekolah begini biar nanti dapat ini, nak sekolah gini biar dapat ini, dapat ini, dapat ini. Akhirat itu nggak nyantol sama sekali. Maka mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampuni orang tua kami apabila lalai dalam mendidik kami, apabila lalai dalam membesarkan kami. Membesarkan bukan membesarkan punten fisik, tapi apa? Membesarkan keimanan yang kami punya. Mintakan ampun kepada Allah dan orang tua akan bahagia saat itu. Baik yang masih ada ataupun tidak ada. Ya, ini kata-kata ma ta'buduna min ba'di, ini adalah punten pertanyaan yang jelek, yang dahsyat, tolong jawab oleh diri kita seperti apa. Mungkin anak kita masih kecil, sekarang arahkan. Mungkin sudah mulai besar, tetap diarahkan. Masya Allah, mungkin sudah berkeluarga, Anda tetap adalah orang tua dan mereka adalah anak, berhak untuk menyampaikan kalimatnya kekeliruan sejak awal. Nah, walaupun kamu sudah menikah, mama, bapak, ada ganjelan di dalam hati. Kenapa? Keliru dalam membesarkan. Kenapa? Mama, bapak menjauhkan kamu dari Al-Quran. Mama, bapak menjauhkan kamu dari masjid. Mama, bapak menjauhkan kamu daripada akhlak yang baik. Maka, mama, bapak akui kekeliruan ini. Dan jangan kau ulangi dengan kekeliruan bapak sama mama ini. Maka, tolonglah. Tidak ada kata terlambat, belajarlah. Belajarlah belajarnya. Itu gambarannya. Jangan sampai menjadikan kekeliruan kita jadi ukuran buat anak-anak kita. Anak kita, perempuan, lalu ditanya mengatakan, nak tolong dong nak, pakai jilbab dong nak. Terus ibunya menjawab mengatakan, udah pak, kan masih SMP, mama juga pakai jilbab pas kuliah, nggak apa-apa. Salah itu. Salah total itu. Iya. Keluar sedikit malam-malam, anak laki-laki mengatakan, kamu nak jam 10 baru pulang, jangan nak. Bapaknya mengatakan, nggak apa-apa. Anak muda biasa aja, kayak nggak ngalamin muda aja. Salah itu. Jangan pernah kekeliruan kita menjadikan gambaran untuk anak-anak kita. Justru anak kita harus lebih baik daripada kita. Nah, bapak sama mama bisa baca Quran setelah SMA. Jangan sampai kayak bapak, kayak mama. Kamu harus bisa baca Quran sejak SD terus bisa. Subhanallah. Bahkan adikmu nanti baru lahir udah bapak kasih alif bata misalnya. Gak mungkin juga itu. Iya, subhanallah ya. Karena masya Allah anak kami yang paling besar, ya, waktu diajak main dengan salah seorang syekh yang ada di Mekah itu masih bicara. Itu kalau kita bilangnya apa gitu ya, sama anak-anak ngajak ngobrolnya tuh, nah gitu. Saya mendapat pelajaran diambil maki kecil itu sekarang mah lebih sedikit gede daripada saya, ya. Apa gede banget saya nggak tahu ya, tapi disimpan di kursi. Setelah itu syekhnya mengatakan, saya bilang Allah gitu. Jadi ngajak main tuh Allah, lalu ini bayi tuh gitu. Jadi kan Allah, saya bilang oh gitu ya. Sejak itu kita ngajak main Allah, subhanallah. Jadi biar anak itu terngiang sejak itu Allah, subhanallah. Ini mah hau hakeng gitu ya. Kalau di Sunda mah hau hakeng. Coba apa gitu. Jadi bahasanya tuh yang pas-pas tuh Allah, subhanallah. Itu masih ingat saya disampaikan oleh Dr. Syekh Tolal Abu Nur ya. Itu cara mengajarnya, itu cara mengajak main bayi itu begitu. Masya Allah, iya. Kalimatnya, subhanallah. Nah punten, sekarang kita sekali lagi saya sampaikan, kira-kira usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah seperti apa untuk anak-anak kita. Ini singkatnya, ma ta'buduna min ba'di, ini penghujung daripada apa? Juz keberapa? Juz ke-1. Lihat ini, sebelum kita lanjutkan dulu nih. Bumi ini dipasrahkan oleh Allah kepada manusia. Ini sebagai bungkusnya nih. Bumi ini dipasrahkan oleh Allah kepada manusia, iya kan? Tapi manusia itu tidak sama. Di perjalanan lalu, ada berapa? 3. Muttaqin, itu orang beriman itu. Kafirin, orang kafir itu. Munafikin, orang munafik. Dimanapun kita berada, nggak pernah lepas daripada 3 ini. Nggak pernah, mau kemana saja, Anda akan temukan muttaqin, Anda akan temukan kafirin, dan Anda akan temukan munafikin. Itu pertemuan yang lalu. Ya. Lalu setelah itu, ya sudah, saya tidak mau menjadi munafikin, nggak mau jadi kafirin. Saya akan bersekongkol dengan orang-orang yang muttaqin. Berarti pilih itu muttaqin.
Selanjutnya Allah kasih contoh. Nih, aku kasih contoh kata Allah, penghuni bumi ini pada waktu itu lihat ada Adam alaihissalam. Begini Adam, ternyata Adam ujiannya dengan mengatakan hati-hati dengan syaitan. Karena syaitan ini paling pandai untuk menggoda manusia, menjerumuskan manusia. Saya sampaikan di pertemuan yang lalu, Adam itu musuhnya ya Allah ingin berkata, ini syaitan loh. Sampai bisa mengeluarkan Adam dari mana? Dari sorga. Tapi ingat, walaupun sudah keluar dari sorga, tetap Adam bisa kembali ke sorga ketika dia taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu apa? Allah kasih. Ini Bani Israel. Apa Bani Israel ini? Subhanallah. Masalahnya Bani Israel ini tidak bersyukur. Dan Bani Israelnya ini adalah punten, sok pinter bertanya-tanya terhadap apa yang Allah perintahkan. Seakan-akan apa yang Allah perintahkan harus masuk logika dulu. Itu Bani Israel itu. Ketika diperintahkan untuk menyembelih apa? Sapi, pertemuan yang lalu. Idbahu baqara qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Itu Bani Israel bertanya-tanya itu. Orang yang ngeyel seperti itu dalam syariat tidak pantas untuk mengatur dan menjaga di bumi ini. Kenapa? Itu Bani Israel begitu kekeliruan. Subhanallah. Lihat ya. Lalu Allah pindahkan. Lihat ini pimpinan yang keren, yang hebat. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Sempurna di dalam menghadapi ujian ini. Masya Allah. Diuji ini, diuji itu. Oh, tegas, tegap, tetap. Fa'atammahunna. Sempurna. Fa'atammahunna itu dihabiskan semuanya. Jadi kalau kita dikasih makan, makannya itu Masya Allah, kalau di nasi Padang mah itu yang dicampur apa? Rames apa ya? Ya nasi rames gitu kan. Tapi ada ya. Nasi rames itu saya juga ada yang beli nasi rames ya. Dibungkus. Setelah itu apa? Setelah dibungkus, masuk ke restorannya, minta piring makan juga di situ. Ya, saya katakan kenapa? Dia bilang kalau dibungkus lebih besar porsinya, katanya. Ya, dibungkus lebih besar porsinya. Kalau saya tanya, saya kan penasaran kan? Iya, nasi itu lebih banyak. Bahkan itunya juga, sayurnya, bumbunya lebih ini. Ya makan di situ. Kita tanya sama pedagangnya itu, dia nggak punya jawaban. Tapi kebetulan yang punya travel bersama kami itu orang Padang gitu kan, saya tanya. Saya bilang, gimana sih ceritanya? Ternyata dia jawaban. Tahu jawabannya gimana? Beliau katakan dulu ini, restoran-restoran Padang ini yang sanggup makan di restoran itu orang-orang company. Tapi kalau orang pribumi makannya itu nggak mau di dalam. Kenapa coba? Karena nggak ketemu sama company itu penjajah. Makanya dibungkus. Maka setiap orang pribumi yang dibungkus porsinya lebih besar. Kenapa? Ini buat pribumi, orang pribumi. Ya, orang yang di dalam sedikit. Koloni apa company? Company kan? Company zaman Jaka Sembung namanya company. Orang saya nonton Jaka Sembung itu. Iya, company gitu kan. Apa Hoperdome katanya kalau bahasa Inggris, saya nggak tahu ya. Itu company kan? Nah, itu penjajahnya itu di sana. Subhanallah, dia dengan tegas mengatakan ucapannya, kalau untuk orang namanya tuh, untuk orang pribumi, karena mau di luar, dimakan kena kasih banyak. Kenapa? Biar bisa dimakan dengan keluarganya. Itu sedekahnya itu. Tapi kalau yang makan di dalam, itu adalah orang-orang penjajah company itu, maka dikasihnya apa? Dikit aja. Tapi untuk di luar, sampai sekarang begitu ternyata. Iya, sampai sekarang begitu. Coba aja rasain. Tapi saya belum pernah coba. Tapi coba rasakan. Beli dibungkus, datang ke rumah lebih gede ketika makan di sana. Iya. Wah, kata restoran pada, wah dibocorkan rahasianya. Itu gambarannya ya. Usikum ya nafsi bitaqwallah, pegang baik-baik. Iya, saya gambarkan demikian. Kita lanjutkan. Iya. Kita waktu sebentar lagi, sedikit lagi kita lanjutkan. Nah, punten, setelah itu apa? Fa'atammahunna, sempurna Nabi Ibrahim menyelesaikan semua ujiannya. Lalu apa yang membuat Nabi Ibrahim ini punya nilai plusnya? Selalu memikirkan keturunan. Wa min dzurriyyati. Sampai ada doanya, Rabbana wab'ats fihim rasulan. Itu mikirin umat, itu memikirkan umat sekaligus generasi yang akan datang. Kalau seandainya ibu, bapak, para asatid, para ustadzat di sini, khususnya Masya Allah yang hadir di tempat ini, jangan pernah menyatakan saya sedang mengajar santri, saya mengajar pelajar, bukan hanya itu. Tapi saya sedang mengajar, membimbing pimpinan di masa yang akan datang.
Itu. Pikirkan siapa tahu orang yang sekarang ngantuk-ngantuk di depan saya, di depan ibu, di depan bapak ketika belajar. Siapa tahu itu adalah apa? Calon presiden nanti. Kan nggak tahu kan? Subhanallah. Nggak tahu siapa yang jadi ini nanti. Siapa tahu jadi jenderal, siapa tahu jadi dokter, siapa tahu jadi apa. Jadi kita nggak tahu. Ada kisah nyata guru kami namanya Dr. Fatih Al-Mursyidi. Dr. Fatih ini kalau mau ada pertanyaan dia mengeluarkan uang 1 real. Punten, apa namanya? Mesir itu satu apa? Kalau Mesir itu real apa Mesir ya? Saya lupa. Iya. Kalau pokoknya kalau di Saudi kan 1 real gitu ya. Uangnya ditaruh 5 di sini. Yang bisa jawab pertanyaan saya kasih 1 real ini. Tapi bukan hanya 1 real yang berharga, tapi apa? Ada tanda tangan beliau. Dia tanda tangan itu sama beliau. Apa? Wah, orang favorit doktor ini. Ketika dia mengajar bertanya, susah untuk Anda bisa jawab pertanyaan yang sulit. Selagi ada yang jawab dan bagus, dia kasih tanda tangan di uangnya itu, tanda tangan uang gitu ya. Nah, dasar kalau nggak boleh coret-coret uang gitu kan, jangan dicontoh ya. Kecuali kalau buat hadiah nggak usah dijajanin. Ini ditulis tanda tangan dikasih. Subhanallah, udah berjalan, udah berlalu semuanya. Dr. Fatih ini sudah dari sudah pindah ke Saudi Arabia, sudah guru di Ummul Qura, semuanya udah selesai. Pas sudah lama pulang ke Mesir. Begitu pulang ke Mesir, subhanallah dalam keadaan barang bagasi terlalu banyak, sedikit ada masalah di bandara gitu ya. Harus lapor itu lapor ini, sudah sepuh seorang dokter, subhanallah mengajar yang sangat pintar luar biasa. Ini cerita beliau. Teman-teman yang cerita, begitu dia sedang kesulitan tiba-tiba ada orang sedikit berlari, dia langsung pegang tangannya, kecup tangannya, kecup keningnya, dia katakan, ada apa dokter? Perlu bantuan apa? Saya siap berkhidmat. Dokternya siapa? Siapa Anda? Pokoknya nanti saya jelaskan. Tapi sekarang Anda mau apa? Barang saya kebanyakan, susah keluar. Banyak barang saya. Itu cepat dilihat, subhanallah, di sininya sudah bintang 4. Selesai semuanya dikeluarkan, dia bilang, terima kasih, engkau telah bantu saya. Tapi jujur, saya ingin bertanya untuk ucap terima kasih, siapa Anda? Sebentar, dibuka dompet, ini. Diperlihatkan uang yang ada tanda tangannya. Ini, saya salah seorang murid yang menyayangimu, mencintaimu, dan selalu berharap kapan berjumpa denganmu. Uang ini selalu saya bawa, dan uang ini selalu berikan motivasi kepada saya. Kenapa? Karena engkau mengatakan, mudah-mudahan engkau sudah bisa jawab seperti ini, engkau jadi jenderal. Jadi dari situ dia, saya harus jadi jenderal ini. Saya harus jadi jenderal ini. Jadi terus akhirnya sudah jenderal 4. Ada jenderal 5, mentok itu ya. Subhanallah, sampai mengatakan, dan sekarang sudah jadi jenderal. Ini karena motivasi yang kau berikan. Dipeluknya oleh Syekh Fatih Al-Mursyidi. Beliau katakan kalimatnya, kamu bukan untuk jenderal keluargamu, tapi kamu jenderal di hatiku. Masya Allah. Syekhnya menyatakan demikian. Maka saat itu diantar pulang sampai ke rumahnya dengan jenderal, dengan tuwimu-tuwimu-tuwimunya itu. Apa tuwimu-tuwimu itu? Bukan ambulan ke rumah sakit. Apa koridor? Si ibu mah ambulan tuwi-tuwi. Koridor jet masuk, masya Allah, itu dengan mengatakan luar biasa, jadi tahu ambulannya. Jadi subhanallah luar biasa, masuklah kemana? Masya Allah ke rumahnya dengan bangga, dengan senang. Kenapa? Murid demikian. Coba sekali lagi, siapapun di sini, masya Allah, ketika melakukan hal ini, maka jangan pernah melihat hari ini. Ini anak begini, ini anak begini. Coba kalau kita lihat, dirasakan, mengatakan ini zamannya saat ini usianya sekian tahun, tapi nggak tahu 30 tahun yang akan datang akan seperti apa, akan jadi apa, seperti apa. Masya Allah, kita katakan saya sedang mendidik calon pemimpin. Maka kadang-kadang guru-guru kami mengatakan kalimatnya, wahai para calon pemimpin, wahai para calon ulama, wahai para calon masyayikh. Kenapa demikian? Iya, jadi kata-katanya itu masyayikh, guru-guru tidak mengatakan anak-anakku saja, tapi apa? Kalimat wahai para calon pemimpin, wahai para calon guru besar, wahai para calon doktor, masya Allah. Iya,
Kami masih ingat ada seorang sahabat, itu kan kita harus punya apa namanya, tafaul itu Pak, cita-cita yang bagus, yang tinggi, luar biasa, sampai menopang cita-cita itu, ditopang cita-cita itu. Jadi ketika kami kuliah, pertama kali masuk, duduk di bangku kuliah, kan asing gitu ya. Ini sekolah semuanya nggak ada orang Indonesia, orang luar negeri semuanya. Kalau bicara pun harus menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu. Bahasa Indonesia pasti nggak nyambung. Apalagi di situ orang India, orang Pakistan gitu ya, orang orang Arabnya semuanya kumpul kita di situ. Lalu syekhnya mengatakan, saya kebetulan satu bangku dengan orang India, duduk di situ. Gurunya mengatakan, tolong tulis namamu, iya, namamu tulis di kertas. Saya kan ya, orang Indonesia kan biasa kepo gitu melihat tulis namanya gitu ya. Biasa ngelihat tulisannya. Saya katakan saya tulis nama saya gitu ya. Ternyata ditulis di situ D titik Umar Faruk. D itu artinya apa? Kalau dalam bahasa Arab dal titik nama itu dokter. Subhanallah. Saya waduh, dokter dia nih. Tapi kayaknya seusia sama saya masih dokter. Saya kagum. Wah, dokter. Setelah itu saya diam aja. Saya salaman. Kenal. Dia itu Masya Allah ternyata putranya daripada Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri. Pengarang Sirah Nabawiyah itu, Rahikul Maktum. Saya belum kenal, tapi saya kenalan. Wah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa namanya? Umar, dia bilang. Dokter? Saya tanya, dokter? Dia bilang, siapa bilang aku dokter? Itu D-nya itu. Harapan saya. Cita-cita saya mau jadi dokter, sekarang udah jadi dokter di Ummul Qura. Masya Allah, kemarin hajian ketemu, jumpa, Masya Allah. Dan kalau waktu itu kan kita tahu ya, kalau namanya mahasiswa, kalau mau kemana-kemana itu mau susah gitu ya. Naik bis emang gratis, tapi nunggu bis bisa setengah jam, 40 menit itu biasa. Jadi kita ini tua di jalan kalau lagi mahasiswa itu. Kenapa? Nunggu bisnya itu perjalanan 10 menit. Tapi kan panas ya, 20 menit perjalanannya. Tapi apa? Nunggu bisnya bisa 1 jam. Nunggu bisnya bisa setengah jam. Paling cepat 15 menit. Nunggu bis itu. Gratis. Tapi kalau sudah punya mobil, luar biasa. Makanya kemarin saya bilang, Umar, kita janjian di mana? Dia gaya mengatakan, kamu mau janjian di mana? Aku punya mobil. Cie, sekali gitu kan. Saya kan, menurut kita kan mobil udah biasa gitu ya. Tapi buat mahasiswa kan masih aneh di zaman hari ini juga gitu ya. Buat di sana, saya tanya lagi, oh ya, bolehlah nanti di Azizia. Azizia sebelah mana? Dia keke lagi bilang, terserah kamu mau pilih Azizia mana, saya punya mobil. Saya masih belum ngeh tuh, saya belum memuji dia punya mobil gitu. Iya. Lalu, terus saya bilang lagi, oke, tapi kalau misalnya di Binbasnya bagaimana? Itu di Binbas kan agak ke dalam, bisa, boleh, saya punya mobil. Saya baru ngeh, oh iya, kamu punya mobil? Saya baru itu nanya itu. Iya, saya punya mobil. Wah, bagus kalau punya mobil. Saya cerita dulu tuh, kangennya lupa. Cerita mobil dulu tuh. Biar apa? Biar dia, ternyata benar. Dia punya mobil. Dia mengatakan, ayo, mahasiswa. Masya Allah, saya tanya, program apa? Dokter. Lalu saya bilang, mengatakan, kamu tahu, dulu waktu kenalan kita, kamu tulis di, dan ini harapanmu sudah terjadi. Nangis dia. Kamu masih ingat itu? Ya gimana saya lupa? Gimana saya lupa? Saya bilang kita satu bangku dari awal sampai akhir tuntas. Saya pulang kamu lanjutin sekolah, iya, karena jurusan yang berbeda. Kita temenan dari lama gitu. Subhanallah, dia nangis pada kemarin itu. Dia bilang, kamu masih ingat itu? Gimana saya nggak ingat? Berarti pun dan anak ini bukan hanya maka buduna min ba'di, tapi apa? Kamu mau jadi apa? Nak? Doakan sama orang tuanya. Iya, kamu mau jadi apa? Nak? Doakan sama orang tuanya. Ternyata D-nya itu, Masya Allah, luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi sampai sekarang dokternya itu. Sampai saya bilang, kamu selesai dokter? Jawaban dia apa? Kamu menghina saya? Katanya gitu. Kamu selesai dokter, kamu menghina saya? Saya sudah jadi dokter, kata. Masya Allah, emang cerdas. Pinternya luar biasa. Iya, sangat pintar. Jadi kalau melihat seperti Dr. Zakir Naik atau Farid Naik putranya, kecerdasan, kepintarannya, itu subhanallah kami bisa menyaksikan hal yang sama dari sosok orang ini. Iya, Umar Faruk ini. Mungkin saya pernah sampaikan kepada teman-teman semuanya ya. Jadi beliau membaca lagu Indonesia Raya. Iya, baca Indonesia Raya kan, Indonesia Raya tanah air, Indonesia tanah airku tanah tumpah darah. Enggak dibaca, dia baca di atlas. Di atlas kan ini apa? Ini lagu kebangsaan saya, Indonesia Raya. Dia baca. Dia baca Indonesia tanah airku
tanah tumpah darahku dia. Udah selesai baca nih. Dia bilang mengatakan, saya sudah hafal. Katanya. Saya sudah hafal. Saya bilang, ini beneran. Coba saya baca. Saya aja kalau nggak dinyanyiin nggak hafal. Coba nggak dinyanyiin hafal nggak itu? Susah kan? Saya baca gitu, hafal sampai ujung. Saya bilang, luar biasa antum ini. Cerdasnya luar biasa. Dia bilang apa? Kamu pasti lebih kaget lagi apa? Aku hafal dari bawah ke atas. Masa coba baru hiduplah Indonesia Raya. Terus sampai ke atas, hafal juga dia. Saya bilang mengatakan, kok bisa orang begitu? Loncer otaknya gitu ya. Oh, otak apa gitu? Saya nggak paham itu. Otaknya luar biasa, Masya Allah. Karena pernah lagi, kita ini, Masya Allah, ini pernah guru kami. Nama Dr. Kamal As-Suraisi. Kita janjian di satu tempat gitu ya. Begitu turun, kamu di mana? Nanya, saya bilang saya masih di taksi. Ayo kita cepat berangkat. Saya turun dari taksi, iya. Langsung jumpa dengan beliau, jadi disambut turun dari taksi, salaman, taksi jalan, lupa tas saya ketinggalan di taksi. Aduh, lupa tas saya ketinggalan di taksi. Taksi yang mana tadi? Sebentar. Ada teratas nggak? Saya hafal kok nomor taksinya. Cuma ngeliat gini hafal taksinya. Nomor sekian ditelepon ke kantornya. Ini nomor telepon, nomor saksi sekian, ada tas saya ketinggalan. Tolong balik lagi. Ditelepon balik lagi. Kok bisa nomor mobilnya itu hafal? Ibu, bapak punten, kita mah nomor sendiri nggak hafal kan nomor mobil kan? Berapa nomor mobilnya? Subhanallah. Ini mah sekali atau nomor yang baru dilihatnya apa tuh? Cerdasnya luar biasa ya. Jadi kalau melihat kecerdasan itu kita tidak bisa untuk memaksa orang untuk cerdas atau apa, itulah mungkin kebiasaannya. Kita kembalikan lagi ke pelajaran kita ya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka di ujung ini dia mengatakan wa nulahid aidan fi khitami juz'ul awal. Di akhir juz punten juz 1 ini di 136-nya, di akhir juz 1 ini dengan mengatakan wa ba'da an qassa alaina al-qasas tsalatsa ta'til ayah. Jadi punten setelah menceritakan 3 tadi, baik Nabi Adam, baik Bani Israel dan para nabinya ya, lalu baik nabi siapa yang terakhir ini? Nabi Ibrahim. Ini kita qulu, katakanlah, ini ayat 136. Iya, catat dulu silakan, nanti dibacanya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya apa? Diajak kita untuk beriman kepada para nabi semua, untuk mengikuti daripada jejak para nabi ini, untuk taat seperti taatnya para nabi, untuk cinta kepada Allah seperti cintanya para nabi kepada Allah. Tidak membedakan. La nufarriqu, dikata la nufarriqu baina ahadin minhum. Enggak ada perbedaan, punten ya. Sekali lagi, tidak boleh membedakan antara nabi ini karena semuanya sama mengesahkan dan mengajarkan keesaan Allah. Tapi kalau secara keutamaan itu pasti berbeda-beda. Nabi semua sama, mengajarkan tauhid, mengajarkan keagungan Allah. Tapi kalau seandainya ingin dilihat dari secara keutamaan pasti berbeda. Nabi Muhammad paling utama. Ya, ulul azmi paling utama. Jangankan dengan keutamaan Nabi yang ada adik kakak saja, Nabi bisa berbeda keutamaannya. Contoh, saya gambarkan. Waktu Bani Israel berangkat dikejar oleh Fir'aun, yang di depan itu siapa? Yang paling depan itu siapa? Yang di depan itu Nabi Harun. Nabi Harun itu sebagai pembimbing Bani Israel. Yang mengarahkan tuh Nabi Harun. Lalu Bani Israel di belakangnya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu paling belakang. Kisah yang hakiki, Nabi Harun adalah di depan, Nabi Musa di belakang. Begitu jalannya. Bani Israel di tengah. Akhirnya masuklah ke laut atau di pinggir laut. Fir'aun yang tadinya menggebu-gebu, begitu ngelihat itu laut, udah nggak usah buru-buru, kita melihat wajah panik mereka. Kita nikmati wajah panik mereka. Kita berikan kesempatan hidup buat mereka. Karena akan dihabiskan semuanya rencana. Bani Israel juga sudah panik. Oh Musa, kita tertangkap, Musa, kita akan mati, kita begitu. Nabi Musa dengan tegagahnya mengatakan kalimatnya, kalla innama ya rabbi sayahdin. Mustahil kita akan terperangkap di sini.
kita ada Allah dan Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdi. Bunda tahu, ayahanda, ikhwah, Allah katakan, Musa di tanganmu, tongkat ya Rabb, pukulkan tongkat itu ke laut. Nah, apa yang terjadi coba pada waktu itu? Nabi Musa memegang tongkat ini, diperintahkan untuk pukulkan di laut. Apa kata Nabi Musa? Harun, aku estafetkan tongkat ini, pukulkan olehmu ke laut. Maka diestafetkan. Dipegang oleh Nabi Harun. Dipukulkan oleh Nabi Harun. Ke laut ya, dipukulkan. Sudah. Lagi. Sudah. Lagi. Sudah. Ya Rabb. Udah dipukulkan. Tapi nggak jadi apa-apa. Apa kata Allah? Bukan Musa yang harus memukulkannya. Bukan Harun yang harus memukulkannya. Tapi engkau Musa. Bukan Harun. Aku ingin memberikan keutamaan, kemuliaan. Bukan ke tangan Harun. Tapi ke tangan Musa. Kamu yang harus pukulkannya wahai Musa. Pada adik kakak. Hidup di zaman yang sama. Tapi Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Musa. Iya, untuk memukulkan tongkatnya itu. Maka dipukulkan tongkatnya, berubah jadi jalan. Bayangkan, kalau seandainya setiap orang bisa memukulkan tongkat itu jadi laut, wah jadi mainan sekarang. Iya. Datang ke Pangandaran, jebret, jadi, subhanallah. Datang ke Pamengpeuk, jebret, jalan. Semua jalan. Tidak, itu miliknya, walaupun itu tongkatnya Nabi Musa, tapi nggak sembarang orang. Nabi aja yang memukulkannya nggak berubah, apalagi kita. Itu kisah awalnya, Nabi Harun yang memukulkan, tapi nggak jadi. Tapi Allah katakan, bukan Harun yang harus memukulkan, tapi engkau Musa. Jadi, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak membedakan para nabi, semua sama. Nabi itu adalah mengesahkan Allah, Nabi itu mengagungkan Allah, menjiarkan tauhidnya. Tapi ingat, kemuliaan berbeda-beda. Pasti lebih tinggi adalah Nabi Muhammad. Iya. Di bawahnya adalah tentang ulul azmi yang termasuk di dalamnya adalah Muhammad SAW. Sama. Para sahabat pun sama. Semua kita mencintai sahabat, tapi tetap ada yang lebih tinggi derajatnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an, disertakan dengan asyar basyirina bil jannah, disertakan dengan 60 sahabat yang lainnya. Masya Allah, itu beda-beda. Jadi dengan mengatakan di akhir juz 1 ini menerangkan tentang menyatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ikutilah ketaatan kepada Allah bagaikan ketaatannya para nabi dan tidak membedakan di antara siapapun para nabi yang ada. Jadi paham itu ya? Ini adalah juz pertama selesai. Intinya inilah juz pertama. Jadi sekali lagi kita tidak membaca per ayat di dalam juz ini atau dalam surat ini, tapi secara inilah isinya juz pertama. Jadi bunda, ayahanda, ikhwah, akhwat kalau mengatakan suratul Baqarah itulah juz pertamanya, ibu sudah ada dipegang, direkam dalam hati kita, pikiran kita. Oh, ini juz pertama menceritakan tentang bumi ini diatur oleh manusia, tapi manusia ada 3 bagian, munafik ataupun kafir dan muttaqin. Kita bersama muttaqin dan ada satu contoh Adam menceritakan ada musuh, siapapun yang menjadikan di dunia ini, siapapun tetap ada musuhnya. Siapa itu? Setan. Apa itu setan? Tidak diterangkan. Yang kedua, tentang di zaman Bani Israel. Oh, ternyata ujian Bani Israel apa? Kufur nikmat. Dan ujian dari Bani Israel banyak tanya. Apanya? Dihajar dengan kisah Nabi Ibrahim. Lihat Nabi Ibrahim nggak pernah tanya apa-apa. Langsung dilahap habis semua ujian. Masya Allah. Iya. Lahap habis semua ujian. Selesai semua ujian, tuntas semua ujian. Jadi ibaratnya makanan tadi, jadi lupa yang perumpamaan itu ya. Makanan yang disajikan ternyata dilahap habis, sayurannya, bumbunya, dagingnya, semua habis. Iya, lahap fa'atam mahunna, itu Nabi Ibrahim. Dan kehebatan Nabi Ibrahim memikirkan umatnya akan datang. Iya, memikirkan keturunannya dan ingin keturunannya menjadi keturunan yang saleh. Maka kalau begitu, lihat, didiklah menjadi baik, karena mustahil Allah jadikan anak-anak kita baik tanpa ada keinginan didikan baik dari orang tua. Lihat Nabi Allah Ya'qub, ma ta'buduna min ba'di, itu kan? Setelah itu apa? Lihat, kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Ikutilah semuanya kepada Allah dan Rasulnya seperti mengikutinya para nabi, dan tidak boleh dibedakan antara nabi dan nabi yang lainnya, punten, karena semua adalah sama. Tapi kalau keutamaan pasti ada perbedaannya. Ini juz pertama. Juz kedua, insya Allah Jumat yang akan datang. Pastinya insya Allah ya, Jumat yang akan datang ingin melihat juz kedua menceritakan tentang 3 pondasi dalam kehidupan jika Anda menjadi seorang pemimpin. Kalau jika memang nggak jadi pemimpin, Anda jadi pemimpin. Iya. Emang sudah jadi pemimpin? Sudah.
Memimpin apa? Keluarga paling tidak. Apa? Ada 3 poin untuk menjadi seorang pimpinan dimanapun kita berada. Dan ini digambarkan di juz kedua suratul Baqarah. InsyaAllah yang akan datang kita bahas juz ke bagian kedua. Juz bagian kedua mungkin sekitar 2 atau 3 pertemuan lagi baru nanti masuk ke dalam surah Ali Imran. Iya. Jadi inilah salah satu daripada khawatir Qur'aniyah, beginilah isinya. Menceritakan tidak per ayat alif lam mim apa dalikal kitabul la raiba fi apa, tidak begitu, tapi apa? Ini gamblangnya demikian. Jadi isi suratnya itu. Isinya ini, gitu ya. Ini mungkin gambarannya. Jazakumullah khair. Allah husnul istima'ikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kehadiran kita ma'ajur insyaallah subhanahu wa ta'ala. Seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini. Seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Allah husnul istima'ikum. Lakum ini al-hubbu wa du'a. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu istiqomah hadir tempat ini, menyertai belajar santri-santri kami. Karena apa? Karena terpacu santri-santri kami juga kalau ada temennya belajar gitu kan. Kalau nggak ada temennya belajar gimana, tapi kalau ada temennya malu nanti liatin, jadi fokus ya. Dan Masya Allah ini santri-santri kami yang mudah-mudahan sudah siap, untuk beberapa orang sudah siap bisa jadi imam, walaupun sedang masih belajar, tapi memang di sini mental untuk diutamakan. Seperti apa untuk mentalnya. Mudah-mudahan doanya santri-santri kami yang ada di sini istiqomah, dalam artian juga punya keberanian, dimudahkan untuk menghafal Qur'annya, dimudahkan untuk menghafalkan hadisnya, iya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajarnya dan jadikan anak-anak yang soleh. Birrul walidain, kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi sampaikan lakum ini al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.